Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, jumpa lagi ya, Mas. Alhamdulillah. Udah Rahim. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dah. Bagus lah. Ini kayaknya sekarang kita ya COVID ini. Saya kemarin demam juga, nggak demam juga. Iya dah. Di Jakarta sekarang lagi naik-naiknya COVID ini dah. Ini Naik lagi? di kantor Rem baru lockdown kemarin dah. Oke. Ini kita ngomong kelanjutan yang kemarin ya, mengenai ISO. Ya, ISO. Jadi kita undang lagi udah Rahim berbicara mengenai ISO khusus hari ini ISO 27001 ya, Ya, benar. 27001 mengenai sistem informasi security information system. Information Security Management System. Information Security Management System. Jadi agak saya belum terbiasa nyebutnya, jadi harus sudah Rahim yang menjelaskan ininya judulnya yang tepat ya. Jadi malam ini kita berbicara mengenai spesifik ISO 27001 Information Security Management System. Nah, sekarang kita dunia dunia informasi ya, industri 4.0. Jadi semua kegiatan kita banyak mengenai data ya, data, kemudian security. Bagaimana security untuk data ini? Ini minumannya udah datang, silakan. Silakan Mbak. Ini minum kita lemon madu hangat. Ya, ini buat menghangatkan pembicaraan kita malam ini ya. Untuk menghangatkan pembicaraan kita pesan lemon madu hangat. Gelasnya bagus dah, berwarna. Gelasnya cantik. Baik. Udah Rahim. Panggil udah aja kan, kita orang Sumatera Barat, orang Minang, kita bicara udah aja. Walaupun Rahim sebenarnya lebih kecil daripada saya. Iya. Tapi saya panggil Rahim aja nggak apa-apa dah. Panggil ini untuk membudayakan panggilan udah buat orang Sumatera Barat, orang Minang. Ya, kita menghormati culture, kearifan lokal kita kan. Kadang ini juga perlu kita budayakan. Culture itu budaya, kita membudayakan bahasa Minangkabau ya. Biar enggak, kan kadang orang Mas, Bang gitu kan. Udah kita identitas kita udah gitu. Kita memang terlahir di Sumatera Barat ya. Jadi panggilan udah itu yang sangat banyak tuturnya ya, orang Sumatera Barat. Oke, udah Rahim. Boleh diceritakan apa sih itu ISO 27001 mengenai Information Security Management System? Iya dah. Apa sih, barang apa ini? Waduh, kalau barangnya sebenarnya nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang masalahnya gitu kan. Kalau dipegang cuma kertas doang gitu dah. Kertas terus tulisan-tulisan gitu kan. Nah, cuman kalau bicara ISO 27001 ini menurut pendapat pribadi ya deh. Tapi kalau definisinya yang secara literatur ya tentu kembali ke ininya kan, ke dokumennya gitu ya. Namun kalau menurut Rem sendiri, yang alhamdulillah nih udah tepat banget mengundangnya. Jadi pas barusan tadi itu kita baru alhamdulillah selesai sertifikasi ISO 27001 di perusahaan. Pas banget dah. Jadi tadi kita lagi deg-degan gitu kan. Ini kita certified atau enggak gitu kan. Jadi kurang lebih Rem udah sebelum-sebelumnya Rem kan udah megang ISO gitu kan. ISO 9001, 14 dan yang lain-lain gitu kan. Terus kurang lebih dari Juli kemarin sampai dengan sekarang itu megang ISO 27001 gitu kan. Dan kedepannya mungkin juga akan megang terus ini gitu kan. Nah, kalau menurut Rem sendiri sih ISO 27001 itu merupakan sistem manajemen yang mengelola terkait dengan keamanan informasi dah. Keamanan informasi. Benar dah. Nah, ketika kita bicara informasi itu apa sih gitu kan? Informasi itu adalah sesuatu yang bernilai gitu dah.
sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga gitu dah. Yang jika itu diperoleh oleh siapapun gitu dah, itu bisa mendatangkan ya keuntungan gitu dah. Namanya kan bernilai gitu. Keuntungan buat kalau dia dapat keuntungan buat yang punya informasi itu ya. Iya, benar sekali dah. Contoh mungkin dah, mungkin kalau simpel kita bicara ini udah Emil sering ini kan ya dah. Sering di SMS pinjol mungkin. Ya, pinjol sering. Pinjol sering benar kan dah. Terus mungkin di telepon tawari untuk kredit atau apapun mungkin dah. Ya. Kira-kira udah tahu nggak dari mana orang itu dapat nomor HP udah? Iya, kalau saya duga mereka dapat nomor saya bisa jadi katanya ya. Iya? Kita ada oknum oknum dari perbankan bisa jadi udah dari Telkom benar. Ya, kita nggak tahu oknum ya. Komsel kah atau dari Indosat kan yang menjual data. Nah, itu dia. Kita nggak tapi dugaannya seperti itu. Nah, kenapa saya bisa menduga gitu kan? Karena saya nggak pernah membagi data saya ke pinjol itu ya kan. Nah, itu data saya pribadi ya kan. Tiba-tiba Bapak mau pinjaman cepat cair 50 juta. Gitu dah. Seperti itu mungkin. Seperti itu. Data itu penting ya. Iya, penting dah. Nah, jadi ketika misalkan Rahim si pinjol gitu kan, Rahim mendapatkan nomor udah, itu kan bernilai bagi Rahim. Akhirnya Rahim hubungi udah, mungkin udah menolak gitu kan dah. Tapi mungkin dari 1000 data yang Rahim dapatkan 1% mungkin ada yang gol mungkin kan dah. Nah, atau mungkin nggak mungkin lah pinjol dapat data 1000, mungkin udah puluhan ribu, mungkin ratusan ribu gitu kan dah, yang tiap hari mereka telepon gitu kan dah. Nah, jadi yang dispesifikkan di ISO 27001 itu adalah terkait dengan keamanan informasi gitu dah. Informasi itulah sesuatu yang bernilai, ya mungkin kalau bahasa kitanya data gitu dah. Jadi keamanan data gitu kan. Nah, kan kalau berbicara informasi itu kan banyak gitu kan. Ada nomor handphone, ada nomor KTP, mungkin kalau misalkan alamat, terus misalkan itu baru pribadi, belum data-data perusahaan. Wah, sekarang kita ini ya sangat data pribadi kita banyak kita share ke aplikasi seperti kita sebut aja ya, seperti Traveloka, Shopee, Peduli Lindungi kemarin Peduli Lindungi. Data kita kan diminta ya, data alamat, handphone, nomor NIK ya kan. Nah, itu sangat perlu dilindungi. Benar data sekali. kita, kan? Bahkan kalau Rahim dengar di luar negeri itu dah. Ini dah, yang menarik salah satu kemarin gitu dah. Rahim nggak mau sebut provider lah gitu kan. Ada salah satu provider nyebut kayak gini dah. Dengan menambah bayaran lebih ke provider tersebut gitu. Misalkan udah pakai kartu SIM apa gitu kan, A gitu kan. Dengan udah membayar lebih, maka keamanan data udah akan lebih dijaga gitu kan. Akhirnya banyak orang protes dah. Karena keamanan data itu kan hak udah, bukan? Kan hak udah gitu kan, bukan sesuatu yang udah bayar lebih, udah mendapatkan itu lagi gitu kan. Makanya orang marah lah. Di luar negeri aja kita nggak bayar kok untuk mendapatkan hak keamanan data kita, kok di sini kita malah tambah bayar. Itu yang padahal itu yang memang harus dijaga oleh si provider. Nah kan, jadi makanya dah terus ditambah lagi, ya mungkin udah tahu Biorka kemarin gitu kan dah, yang katanya bahkan gitu kan dah, data menteri-menteri yang udah vaksin, yang belum vaksin bisa tahu gitu kan dah. Nah, itu kan informasi gitu kan dah. Atau misalkan kayak kemarin data-data kan katanya data Peduli Lindungi bocor gitu kan dah, data di provider apa bocor gitu kan, data di Kominfo bocor. Pokoknya wah itu jual beli data, atau mungkin di Bukalapak kemarin, atau mungkin di Facebook yang katanya kan di pengadilan Facebook, di Amerika kan, dijual gitu kan. Nah, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, banyak lah data kita yang ini kemanapun kita bahkan kita di mana aja dia tahu, mana aja kan, tracing. Benar sekali. Atau sesederhana mungkin gini ya dah. Tapi kalau menurut Rahim ini bukan pelanggaran sih dah. Tapi misalkan ini dah. Udah misalkan buka marketplace gitu kan dah, marketplace e-commerce gitu kan dah, udah misalkan nyari kamera gitu kan, terus tiba-tiba pasti udah nanti di Instagram udah akan keluar tuh iklan-iklan kamera, di Facebook udah akan muncul iklan-iklan kamera gitu dah. Nah itu kalau menurut saya sih itu bukan pencurian data gitu ya, tapi mungkin algoritmanya, karena itu biasa kan kayak Facebook, Instagram itu kan satu grup gitu kan dah, yang mungkin mereka ada pertukaran data gitu kan, algoritmanya ada gitu kan. Cuman sedikit banyaknya seperti itu gitu dah. Jadi
makanya agak menarik dah, karena nanti itu akan pergi kemana? Ke algoritmanya gitu dah. Algoritma nanti pergi kemana? Nanti sosial media itu bahkan bisa membuat udah fokus pada hal tertentu saja gitu dah. Maksudnya misalkan udah suka A gitu kan, itu pasti yang udah temukan di Instagram, YouTube, Google dan yang lain pasti A aja terus semuanya dah. Sehingga udah nggak tahu yang B, nggak tahu yang C, nggak tahu yang D gitu. Nah itulah. Makanya apalagi tahun politik 2024. Wah panjang dah. panjang dah. Nah, tapi kalau secara definisi sih dah itu sih dah. Kalau jadi namanya ISO 27001. Versi yang terbaru baru terbit bulan Oktober kemarin itu ISO 27001 2022 itu baru terbit banget, itu belum beli dokumennya tapi yang baru ada itu kalau yang baru sertifikasi itu ISO 27001 2013 gitu dah. Nah jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang mau paham ISO 27001 baiknya ya beli dokumennya ISO 27001 2022 yang terbaru plus ditambah dengan ISO 27002 2022. Nah, kalau 27001 itu bicara mengenai requirement-nya gitu dah. Namun 27002 itu berbicara mengenai guidance-nya, pelaksanaan gitu dah. Jadi ibaratkan mungkin apa ya dah, rukun iman, rukun Islamnya itu di ISO 27001. Fikihnya bagaimana aturan, tata caranya, nah itu ada di 27002. Jadi kalau kita dapat itulah komplit gitu dah. Iya. Jadi di ISO 27001 ini diwajibkan untuk semua startup. Apakah ada pemerintah mewajibkan regulasi? Ini sepengetahuan Raim ya dah. Kebetulan sister company Raim sekarang itu kan ada di bidang finansial gitu kan, financial leasing gitu kan. Dari OJK itu mewajibkan seluruh penyedia jasa keuangan memiliki sertifikasi ISO 27001 dah. Kenapa? Karena perbankan, penyedia jasa keuangan itu kan mereka memegang data orang gitu kan. Misalkan kayak bank, udah di bank apa sih misal, pasti data udah dipegang di bank tuh kan. Dan data yang dipegang bank itu data sensitif. Bukan nilai gaji udah gitu, tapi angka yang masuk real ke rekening udah tahu gitu kan. Nah, sebelum lanjut kita minum dulu ya. Benar. Ini sebelum saya udah lihat dari tadi. Wah, nikmat ya. Enak kok. Nah, jadi kalau salah kita pilih tempat ini. Nah, benar dah. Ini lemon madunya. Lemon madu. Cocok di cuaca yang sekarang lagi dingin. Angin sepoi-sepoi. Iya. Jadi gitu dah. OJK itu udah mewajibkan semua penyedia jasa keuangan perbankan untuk sertifikasi ISO 27001. Itu jadi OJK ini Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan semua lembaga keuangan harus sertifikasi ISO 27001. Itu satu. Terus yang kedua nih dah. Kalau yang startup Rem kurang terlalu tahu secara spesifik ya dah. Tetapi sepengetahuan Rahim, beberapa startup yang Rem lihat di LinkedIn terutama hari-hari ini tuh banyak banget yang sertifikasi ISO 27001 dah. Kenapa? Kenapanya itu Rem belum tahu detail, tapi yang jelas dari pemerintah itu sekarang di Oktober kemarin itu sudah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi dah atau UU PDP. Udah ada payung hukumnya. Udah ada payung hukumnya. Si startup ini harus comply dengan regulasi benar sekali undang-undang gitu, itu. Karena kalau undang-undang sudah ada, artinya semua orang di Indonesia ini yang di bawah hukum Indonesia harus mengikuti undang-undang itu. Benar. Secara otomatis startup harus ikut harus comply karena itu undang-undang gitu lah. Yang bicara undang-undang itu kan nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu kan. Terus ditambah lagi, nah kalau menurut Rem sih yang paling kuat mengatur terkait dengan keamanan informasi ini di undang-undang PDP itu gitu dah, undang-undang perlindungan data pribadi itu kan dah. Kenapa efeknya kemana gitu kan dah, kayak
startup ya, kalau digital startup gitu ya, kayak Gojek, Grab dan yang lain, pasti mereka pegang data pribadi kita gitu kan dah. Dan itu kan sesuatu yang bernilai gitu kan dah. Misalkan kayak Gojek, mereka ada GoPay, itu keuangan kita terdata di situ gitu kan. Mereka tahu kita seringnya beli apa gitu kan dah. Nah, jadi ya kalau menurut saya ini tinggal nunggu waktu aja gitu. Bukan tinggal nunggu waktu, udah waktunya malah bahwa perusahaan, startup, perbankan atau atau perusahaan apapun atau yayasan apapun yang mengelola data pribadi itu wajib comply ke ISO 27001. Iya, wajib comply ya. Jadi personal nih ya. Personal seperti kayak saya ya, yang misalnya kalau kerja di bidang startup, kemudian finansial, bank ya, kemudian e-commerce ya, marketplace, itu sebaiknya saya mesti ikut training supaya tahu ini, apa sih ISO 27001 itu. Iya, kalau menurut Rem ya deh, cara mendapatkan ilmu itu kan banyak gitu ya deh. Nah, ini kalau Rem pribadi, yang paling baik menurut Rem adalah ikut training. Karena Rem tipikal pemalas dah. Tipikal pemalas, kalau maksudnya kan kadang kita ya yang paling penting kan tadi ya, kita punya dokumennya dulu gitu kan. Rem menyarankan sih beli gitu kan. Kalau Rem bilang cari di internet nanti kan nggak legal gitu kan. Mending beli gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau cari ya silakan gitu kan. Jadi penting ya kita belajar itu kan sebaiknya yang ada instruktur gitu, benar, ada yang meng-guide kita. Saya juga tipe belajarnya seperti itu. Kalau baca buku memang baca buku dapat cuma dari 100% yang terserap 10%. Tapi kalau ada guidance-nya yang tutornya, kita bisa bertanya interaktif kan. Orangnya juga sudah misalnya instruktur yang sudah pengalaman, itu dia memberikan jawaban yang lebih baik dan untuk pemahaman kita sebagai orang yang belajar itu akan lebih cepat gitu kan. Benar. Ditambah lagi mungkin tadi kan mungkin kalau stepnya gitu kan, punya dokumennya dulu, training. Yang ketiga ini menurut Rem yang paling penting yang mungkin Rem merasakan Rem paling dapat di situ. Kerjain langsung. Kerjain langsung. Jadi baca dokumennya, mungkin kalau kita yang bekerja di perusahaan gitu ya, baca dokumennya, lihat kata-kata spesifiknya gitu kan, terapkan. Udah gitu doang dah. Terapkan. Kalau untuk menerapkan kan misalkan kalau kita mau di perusahaan ya kita harus punya SOP-nya dulu. Nah, bikinlah SOP-nya. SOP-nya apa? Misalkan kayak di ISO 27001 itu misalkan bicara begini dah, terkait dengan pengklasifikasian informasi gitu dah. Jadi kan perusahaan itu kan punya berbagai macam informasi gitu kan. Ada informasi yang mungkin menurut perusahaan penting, ada yang enggak gitu kan. Nah, jadi perusahaan tuh harus mengklasifikasikan dulu tuh. Ada mungkin ya itu tergantung perusahaannya gitu kan. ISO nggak sampai menentukan ada berapa jenis, ada berapa level klasifikasi jenis informasi, enggak. Tapi tergantung perusahaannya. Mungkin ada yang sifatnya internal, rahasia, terbatas, sangat rahasia, yang lain ya terserah begitu kan. Nah, tapi yang penting kita harus mengklasifikasikan dulu gitu kan. Nah, lalu kita buatlah misalkan rahasia. Dokumen apa saja sih yang dikategorikan sebagai dokumen rahasia gitu. Misal data karyawan, data tanggal lahir karyawan, data alamat karyawan, itu mungkin rahasia gitu kan. Data gaji karyawan itu mungkin sangat rahasia, atau mungkin kontrak kerja karyawan, nah itu mungkin sangat rahasia. Nah, itu kita harus klasifikasikan dulu. Ketika kita sudah mengklasifikasikan, kan kita bisa menentukan treatmentnya gitu kan. Nah, kalau yang sangat rahasia berarti kan benar-benar dijaga di dalam lemari, dikunci atau di apapun kah gitu kan. Nah, kalau yang internal ya itu mungkin di dalam lemari yang terbuka aja nggak masalah gitu kan. Nah, jadi gitu sudah. Jadi kalau menurut saya sih yang paling baik ya baca dokumennya, training, ya terus aplikasikan, implementasikan. Ya, jadi perlu ya, sangat artinya pengetahuan tentang ISO 27001 ini sangat prospek ke depan ya. Benar sekali ya. Kita sekarang dunia industri 4.0 ya. Wah, itu dia. Ya, semua sudah bergerak ke arah digitalisasi semua ya. Sejak Covid kita sudah dipaksa untuk digitalisasi. Tapi regulasinya tidak mengikuti. Nah, ya kan? Karena menurut saya
sudah sunatullahnya kayak gitu dah. Inovasi itu pasti lebih dulu dibandingkan regulasi. Iya. Karena kalau regulasi duluan mau ngatur apa regulasinya gitu kan. Tahu apa yang mau diatur ya kan. Gitu dah. Jadi sangat ke depan seiring dengan dunia yang industri 4.0 digitalisasi, kita mesti mengikuti arah arus kemana gitu ya. Kita nggak bisa melawan arus. Kalau melawan arus ketinggalan kita kan, bisa tenggelam kita. Dan tadi menarik kan, kan ini baru selesai audit begitu kan. Jadi kemarin di kantor kan banyak yang positif, alhamdulillah Rem enggak gitu kan. Kita mau undur gitu kan, karena kan orang-orang nggak bisa masuk gitu kan. Kantor di WFH kan gitu kan. Terus kita sampaikan diundur gimana? Nggak mau auditornya dah. Kenapa nggak mau? Jadwal sudah padat. Jadwal sudah padat. Wah, terus Rem bilang, wah ini berarti sedang tinggi ya permintaan ISO 27001. Iya katanya. Karena memang itu dah regulasi mewajibkan, OJK mewajibkan. Jadi ya makanya tuh auditor, maka profesi auditor itu sekarang menjanjikan. Makanya Rem pas mau auditor kan deket-deketin auditornya kan, Pak, wah gimana nih Pak, career path-nya untuk jadi auditor gitu kan. Bagus ini ya untuk menurut Em sih auditor itu posisi yang menyenangkan untuk kita yang sudah pensiun. Makanya kan kalau kita lihat kan auditor itu udah tua gitu kan. Ya mungkin kita bicara dengan digitalisasi ya, digitalisasi. Kalau saya boleh share sedikit juga tentang profesi engineer ya, insinyur di dunia ya. Ada fase-fasenya gitu. Di tahun 40 itu, tahun 40-an itu, engineer itu yang laku engineer apa, Jum? Mesin. Apa? Bukan, sipil. Sipil. Insinyur Soekarno. Sipil, benar. Arsitektur ya. Iya, setuju. Terus insinyur sipil. Peluang kerja sangat banyak, pembangunan sangat banyak di Indonesia. Jalan kan, bikin jalan kan, Indonesia baru merdeka juga. Bikin jalan, bikin jembatan, bikin gedung, bikin apa ya. Insinyur sipil sangat laku sekali. Benar. Kalau laku, tentu gajinya besar ya kan. Waktu itu mesin belum, belum, oil belum, teknik kimia belum, ya kan, IT apalagi belum ada waktu itu. Belum ada. Jadi fasenya itu tahun 40-an itu insinyur sipil ya kan. Itu udah keren kali kan. Keren kali. Indonesia membangun, semua dunia membangun butuh sarjana sipil. Kemudian di tahun 70-an mulai itu teknik mesin. Insinyur mesin. Nah, ini minyak kan. Minyak, power plant, bikin mesin-mesin banyak industri ya kan. Wah, itu insinyur mesin yang naik daun butuh pembangunan energi, pembangunan oil ya kan, butuh saja mesin yang paling banyak ya. Jadi gajinya teknik mesin yang paling tinggi dibandingkan sipil waktu itu kan. Nah, kemudian di fase berikutnya setelah tahun 70 sampai 90-an, kemudian muncullah IT, Information Technology System ya. Dulu saya masih ingat waktu masuk ITB itu informatika itu sangat favorit dan paling susah masuknya ya, nomor satu. Jadi fasenya berubah jadi dunia internet ya kan. Internet ya kan, software apa segala macam itu sangat banyak permintaannya. Tuh gaji yang paling besar itu di IT, kalah di jurusan teknik mesin, jurusan sipil ya kan. Nah, kemudian terus fasenya berubah lagi. Tahun 2020-nya adalah dunia digitalisasi semua kan. Semua yang berhubungan digital itu naik daun ya. Orang yang mempunyai profesi digitalisasi, bikin e-commerce, bikin Bukalapak, bikin marketplace ya kayak Traveloka, bikin Gojek ya. Wah, itu yang engineer itu masanya. Yang lain-lain tuh udah stagnan ya. Yang sipil stagnan, mesin stagnan, teknik kimia juga stagnan ya kan. Karena perkembangan energi juga segitu-gitu aja gitu kan. Ya apalagi energi sekarang kan udah
jangankan ini ya dah, kayak mobil gitu kan. Mobil pun sekarang kan udah terdigital kan. Iya. Misalkan kayak contoh nih dah, rem ke bengkel gitu kan. Orang di bengkel itu yang paling murah untuk inspeksi apa dah? Pakai apa? Alat dicolok gitu kan? Dicolok. Di bawah udah ketahuan itu. Iya, Nanti recordnya gimana, sensor gimana jalannya. Sakitnya yang mana nih? Iya, kan? sakitnya yang mana gitu kan. Jadi sekarang ini adalah dunia digitalisasi. Iya. Nah, digitalisasi yang booming ini apa yang dibutuhkan ya kan? Iya. Nah, yang dibutuhkan regulasi orang yang memahami dan mempunyai kemampuan untuk data itu Iya, tadi. data, benar. Salah satunya ISO 27001, Benar. sistem Information Security Management System Iya. ini pasti akan laku depan. Laku keras itu dah. Dan juga ini sih dah. Rem akui gini dah. Rem tidak paham di teknikalnya IT. Udah tanya mengenai jaringan, software, hardware, server dan yang lain-lain. Rem nggak terlalu paham gitu dah. Cuman Rem pahamnya di framework ISO-nya gitu kan dah. Ini menjadi peluang untuk teman-teman jurusan IT dah. Ya. Karena mereka paham secara teknis. Mereka paham teknis, mereka paham nanti kalau ditambah dengan pengetahuan ISO-nya mereka paham best practice kan. Kalau di ISO itu kan ya kita anggap best practice-nya gitu kan. Paham itu, wah itu gabungannya kuat banget itu dah. Wah, itu laris, insya Allah laris itu dah. Dan juga gini dah. Menariknya ISO 27001 itu jadi ISO mungkin kita keluarga ISO 27000 gitu ya deh. Jadi yang pertama itu ada namanya ISO 27000. ISO 27000 itu isinya kalau tidak salah mengenai fundamental dan penjelasan kata-katanya gitu dah. Definisi gitu kan. Ya fundamental and definition-nya gitu kan di ISO 20000. Jadi kalau mungkin teman-teman mau paham keluarga ISO 27000 itu mending baca dulu tuh dokumen ISO 27000 dan ISO 27000 itu gratis. Silakan di-download di iso.org. Oh, 27.000 gratis. Gratis. Kalau 27.001 baru beli. Bayar. 27.002. Nah, jadi di ISO 27000 itu dijelaskan itu dah silsilah keluarganya lah gitu dah. Ada ISO 27001 induknya itu berisi mengenai persyaratan-persyaratan. Terus ISO 27002 berisi mengenai teknis pelaksanaan dari persyaratan yang nomor ISO 27001. Nah, jadi kalau mau menerapkan ya baca ISO 27002-nya gitu. Nah, nanti di bawahnya banyak lagi tuh dah. Kalau yang Rem nggak hafal semuanya gitu kan. Tapi contoh nih ada namanya ISO 27017. Itu kalau tidak salah mengenai Rem lupa apa cloud server atau PII namanya. PII itu adalah Personal Identification, I-nya lupa Rem, tapi itu mirip dengan UU PDP gitu dah. Jadi ada cloud server, ada yang mengatur mengenai apa bahasanya ya sekarang? Kan kalau dulu kan kita punya hard disk gitu kan ya. Kita punya hard disk di laptop gitu kan. Kita punya SSD mungkin di laptop. Sekarang itu mungkin kedepannya kita nggak butuh lagi hard disk kita itu di awan gitu kan. Nah, jadi itu diatur juga gitu kan. Nah, ada mengenai personal identification data gitu kan. Nah, itu ada di ISO 27018 kalau tidak salah. Tapi kalau teman-teman mau spesifik tahu di ISO 27000, itu akses saja. Download, baca. Nah, itu. Ini termasuk juga cloud system itu ya. Cloud data itu ya. Diatur ya. Jadi gini dah, menarik. Jadi nggak cuma data personal gitu bukan yang tapi data kita yang kita beli kan kita biasa beli kayak cloud data ya. Iya, benar. Kayak saya beli tuh Google Drive. Nah, Google Drive saya beli gitu, benar. sekian ratus giga kan, saya simpan data di situ. Benar. Nah, terus data saya ini terjaga nggak gitu? Nah, benar sekali, itu dia. Apakah itu part of 27001? Bagian dari itu. Bahkan di ISO 27001 itu mengatur mengenai perpindahan data, mengenai server tadi itu mengatur gitu dah. Misal apalagi yang cloud tadi begitu kan. Nah, kalau cloud itu kan, tapi kalau cloud biasanya misalkan kayak udah punya server di Google misal. Google itu udah pasti comply ISO 27001. Insya Allah lah menurut Rem nggak tahu ya Google itu udah comply atau belum, tapi sepengetahuan Rem Insya Allah udah comply itu ISO 27001. Soalnya kayak AWS kan penyedia cloud juga gitu kan, atau Microsoft atau dan yang lain lah itu sudah comply juga gitu dah. Jadi tambah lagi kan
mungkin kan perkembangan teknologi ini akan bertambah cepat ketika kecepatan internet makin tinggi gitu kan. Mungkin di Indonesia mungkin kecepatan internet kan masih rendah gitu kan. Tapi kalau misalkan jangan salah loh, Indonesia lebih cepat loh daripada Jerman katanya. Ada di mana ya? Waktu zaman COVID itu orang Jerman, ada orang Indonesia datang ke Jerman, terus dia di Jerman ini lambat kali internet, lebih cepat di Indonesia itu katanya. Iya itu. Tapi artinya memang Indonesia pertumbuhan internetnya memang luar biasa. Luar biasa. Sekarang udah 5G kan dah. Artinya kan udah sangat cepat gitu kan. Jadi menurut Rahim nanti kita itu nggak akan beli memori lagi gitu dah. Kalau dulu mungkin pas Rahim masih merasakan disket gitu kan, yang isinya 1 mega gitu kan. Terus berkembang sekarang flash disk aja udah, dulu Rahim pas kuliah flash disk itu 1 giga 2 giga itu udah besar gitu kan. Nah, sekarang udah SSD sekarang gitu kan, SSD gitu kan. Terus nah kalau kecepatan internet makin tinggi ya bisa jadi kita nanti nggak akan punya disk fisik gitu dah. Cuma disk kita ada di cloud gitu dah. Karena ya makin cepat ya kita paling kalau makin cepat nantinya juga harga cloudnya kan makin murah gitu dah. Nah, makin murah ya orang aksesnya jadi lebih ini. Dan ketika nah kalau kita punya hard disk gitu dah, atau kita punya disk kita taruh di rumah kan rentan untuk rusak kan dah. Kalau di cloud ya jaminannya si penyedia cloud itu gitu. Nah itu jadi kayak Rahim sekarang menyimpan data udah di cloud semua sekarang. Kalau misalkan data-data yang besar-besar ya Rahim simpan di hard disk sendiri. Cuma kalau data-data penting Rahim taruh di cloud sekarang. Ya jadi ya itu ya. Kita beralih ke sana ya. Iya, benar. Sana. Cuma kita perlu assuran untuk keamanan datanya itu ya. Iya, nah itu dia benar. Jadi perlu pemahaman mengenai ISO 27001 ini. Iya. Jadi kira-kira Rahim mau nggak nanti memberikan training buat teman-teman follower Ethos Energy? Insya Allah bersedia, karena cara belajar yang paling baik itu kan mengajarkan gitu kan. Makanya Rahim juga tertantang juga nih gitu kan, biar masuk kan kalau kata orang cara memahami yang paling baik itu adalah dengan kita dianggap paham ketika kita bisa menyampaikannya dengan cara yang sederhana. Itu dia. Nah, jadi insya Allah bersedia. Baik ya, nanti kita arrange waktunya. Siap. Nanti kita undang teman-teman yang berminat untuk ikut training ISO 27001 bersama Uda Rahim. Kita akan buat linknya nanti. Silahkan join bersama Uda Rahim di channel Ethos Energy Continuous Learning. Oke, dan jangan lupa tentunya like, subscribe, dan share channel Ethos Energy agar kita selalu tumbuh dan berkembang. Kata-katanya tuh Ethos Energy itu mesti selalu tumbuh dan berkembang, ya kan? Kalau stagnan, ya kita berjalan di tempat, ya kan? Oke, mungkin ada setengah jam ya. Kita jangan terlalu lama, nanti teman-teman yang nonton juga merasa bosan nanti kan. Jadi kita pemanasan dulu, nanti intinya kita akan adakan training bersama yang lebih mendalam ya, sama Uda Rahim mengenai teori ISO 27001 dan bagaimana mengimplementasikannya di perusahaan tempat kita bekerja. Ya, mudah-mudahan peluangnya ini sangat besar ke depan. Teman-teman yang memahami ini dan mempunyai pengetahuan ini, dunia sekarang dunia digitalisasi dan keamanan data ini sangat diperlukan pengetahuan, apalagi sudah ada regulasi tadi katanya kan dari pemerintah tentang keamanan data. Ya, silakan tunggu di Ethos Energy Continuous Learning. Mungkin itu saya kira. Terima kasih Uda Rahim. Ada yang perlu disampaikan lagi? Kalau menurut Rahim sih ya mungkin ya kedepannya ISO 27001 itu akan dibutuhkan sekali gitu dah. Ya kalau teman-teman nggak percaya tanya aja tuh teman-teman yang di IT, di startup itu ditanya 27001, insya Allah mereka tahu gitu. Jadi
minimal misalkan kalau teman-teman yang sudah masih kuliah ketika lulus udah tahu gitu kan, atau yang buat masih teman-teman yang profesional juga profesional juga bisa lebih paham lagi gitu karena kalau ilmu yang Rahim dapatkan di ISO 27001 ini bukan ilmu training tapi ilmu pengalaman gitu dah. Bukan hanya training tapi juga pengalaman. Jadi insya Allah Rahim akan share lah bagaimana Rahim menerapkan di perusahaan gitu dah. Alhamdulillah di perusahaan kan Rahim yang nge-lead untuk mengasis dan adopsi dokumennya gitu kan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan lah bisa membantu teman-teman. Terima kasih banyak udah Rahim. Kita tunggu nanti kita undang untuk ngasih training di Ethos Energy. Siap, udah. Makasih. Makasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.